hadirin sekalian yang saya hormati, itulah tadi pembacaan kalamullah oleh saudara Zulfikar. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala. Memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan dari Ketua Yayasan DDI Kampus 1, Bapak Haji Sanusi Esa. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali berkumpul dalam ruangan ini dalam satu kegiatan, yaitu Pondok Pesantren Kilat. Baik, sebelumnya yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren ini, yang saya hormati para kepala madrasah di lingkungan Ponpes DDI Kampus 1. Oke, yang saya hormati Bapak Ibu, para pembina santri atau dewan guru pada semua tingkatan, yang saya sayangi anak-anakku sekalian. Alhamdulillah, ya, tentu kegiatan ini saya secara pribadi ya sangat menyenangkan, ya. Tetapi jujur saja dari awal saya datang memang ada yang mengganjal sedikit perasaan saya, ya. Yang pertama ya saya lihat tadi, maaf Ibu Kepala Sekolah baru ada, tetapi yang mengganjal di hati saya ini karena masih ada satu kelas yang tidak diikut sertakan dengan alasan mau menghadapi ujian. Apakah kira-kira pelaksanaan 2 hari ini mengganggu anak konsentrasi anak-anak? Nanti kita akan tinjau kembali. Yang jelas bahwa insya Allah ke depan bila mana ada kegiatan seperti ini, ikut dan tidaknya satu kelas adalah keputusan saya. Nanti kita lihat kondisinya. Kalau memang seorang pimpinan itu tidak dihargai, maka ketua yayasan yang akan mengambil keputusan. Ya, sangat disayangkan. Di mana pada saat seperti ini, kegiatan seperti ini, kebersamaan anak-anak kita sangat kita butuhkan. Ya, mengapa ada pondok pesantren? Mengapa ada pelaksanaan pesantren kilat? Ya, di pondok DDI ini. Sebenarnya kenapa? Kita kan sudah pondok pesantren, ya. Tetapi menurut saya ini secara pengetahuan saya diadakan pesantren kilat karena masih banyak anak-anak yang tinggal di luar. Artinya yang mondok di sini, yang mengikuti pembinaan pondok hanya segelintir anak santri. Sehingga kita dengan kegiatan ini kita mengharapkan anak-anak juga yang tidak mondok di dalam sini bisa merasakan pembinaan pondok dalam waktu yang singkat. Makanya dikatakan pesantren kilat, ya, karena ya, mengikuti pembinaan di pondok itu kan bertahun-tahun. Ya, tetapi ini dilaksanakan hanya dalam waktu 2 hari atau 3 hari, makanya disebut pesantren kilat. Jadi saya minta, ya, ada beberapa juga yang saya mau sampaikan. Tadi yang pertama bahwa mudah-mudahan ke depan ujian tidak menjadi alasan lagi untuk salah satu tingkatan tidak mengikuti kegiatan seperti ini. Ya, dan itu saya tidak mau ada banyak pimpinan di pesantren DDI ini. Ya, cukup satu saja. Apa keputusan pimpinan itu sudah. Ya, kalau begini kan kita tidak tahu lagi siapa lagi ketua yayasan, siapa lagi pimpinan pondok, membingungkan kita lagi nanti. Ya, baik anak-anakku sekalian dan para dewan guru, ya. Ya, sempat ada saya dengar suara-suara di luar tentang nama pondok ini. Ya, ada yang mengusulkan ya, bahwa pondok pesantren DDI dirubah, ya, jadi pondok pesantren DDI Merauke atau AD. Dulu kan ada AD, tapi sekarang sudah tidak ada permasalahan di tingkat pusat, ya. Jadi DDI itu sudah kembali menyatu, ya, sehingga AD-nya itu dihilangkan. Ya. Jadi saya perintah saya begini waktu itu, rapat kemarin bahwa
tetap di tingkatan masing-masing menggunakan kop surat, misalnya dalam kop surat yaitu Pondok Pesantren DDI Lampu Satu, ya. Di atasnya mungkin yayasan atau Pondok Pesantren DDI Merauke, ya. Di atas Pondok Pesantren DDI Merauke, di bawah Madrasah Ibtidaiyah DDI Lampu Satu. Jadi saya kira itu tidak merubah, ya. Kenapa saya menyetujui DDI Lampu Satu? Karena tidak menutup kemungkinan ke depan, ya bisa saja ada yang buka cabang di DDI Jangebok, ya, DDI Muting misalnya, ya. Jadi saya pikir tidak masalah. Yang salah kalau Pondok Pesantren DDI Lampu Satu, jadi Pondok Pesantren DDI Merauke, ya, Madrasah Ibtidaiyah DDI Lampu Satu, itu tidak apa-apa. Yang berikut, bahwa kemarin kita berusaha menyelesaikan satu masalah di dalam pondok, yaitu masalah pembinaan, ya, masalah pembinaan di pondok. Alhamdulillah sudah mulai berjalan pembinaan pondok. Hanya ada keluhan bahwa pimpinan pondok tidak tinggal di dalam. Ya, ya, saya minta ini dimaklumi juga karena tidak semudah itu pindah, ya. Ya, tidak semudah itu pindah karena pimpinan pondok kita ini kebetulan istrinya baru melahirkan, ya, rumah juga rumah keluarga, ya, ada tanggung jawab di situ sehingga tidak semudah itu ditinggalkan begitu saja. Jadi, terus sama sampaikan juga bahwa beliau ini pimpinan pondok sementara, ya. Sebenarnya niat saya dari awal itu seterusnya, tetapi beliau bersedia hanya sampai tahun ajaran baru. Tapi tidak apa-apa, anak-anakku sekalian, saya sudah berusaha, ya, untuk mencari pimpinan, dan saya sudah menghubungi salah satu pesantren. Tetapi ini bukan urusan pimpinan pondok. Jadi insya Allah sebenarnya ini 2 tahun yang lalu kita sudah dibantu pembina pondok dari salah satu alumni pondok pesantren modern di Jawa. Ya. 2 tahun yang lalu saya dapat jatah 2 orang. Tetapi waktu itu lagi kencang-kencangnya corona, sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa waktu itu. Insya Allah tahun ajaran baru ini, ya, mudah-mudahan tidak ada kendala lagi, ya, kita dapat bantuan pembina santri, ya. Pembina santri sebenarnya dia hanya mengabdi di sini kurang lebih 1 tahun, tetapi, ya, bila mana dia merasa nyaman di sini, ya, senang di sini, ya, bisa saja dia mungkin akan tinggal bersama-sama kita mengabdi di sini. Ya, ya, tahun depan juga, ya, mudah-mudahan tahun ajaran baru kita sudah bisa dapatkan pimpinan pondok. Saya sudah coba konsultasi juga dengan pimpinan pondok pesantren Gede Jayapura dan Makassar, sementara dicarikan, tetapi saya juga diharapkan untuk mencari. Baik anak-anak sekalian, saya minta, ini pesantren kita berapa hari, Pak? 3 hari, ya, anak-anakku sekalian, ya, terutama kepada kakak-kakak Alia ini, ya, saya mengharapkan, ya, membantu Bapak Ibu para pembina, ya, untuk mengkoordinir adik-adik kalian, ya, di tingkatan sanawiyah maupun ibtidaiyah. Jadi saya minta peranan anak-anakku Alia di sini, ya, membantu guru-guru, membantu para pembina dalam waktu yang singkat 3 hari, ya. Kita harapkan mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar dan ada manfaat, ada hasil yang bisa kalian terima, ya, bisa kalian rasakan, ya. Jelas dalam pesantren kilat ini dalam waktu 3 hari, ya, kalian tentunya dibekali dengan
dengan cara yang cepat, dengan cara yang kilat oleh pembina-pembina kalian. Saya pikir itu saja harapan saya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa diikuti dengan baik. Sekian, minallahil musta'an wa alaikissalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Haji Sanusi. Memasuki acara yang keempat, yaitu sambutan dari pimpinan Pondok Pesantren JDI, Ustadz Muhammad Sirajuddin, SPD NTD. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat kepada Ketua Yayasan JDI Pusat Merauke, yang kami hormati segenap Dewan Pembina dan juga tenaga kependidikan di lingkungan Pondok DDI Lampus 1 Merauke dari semua tingkatan, santriwan, santri putra ataupun santri putri yang semoga senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga apa yang kalian timba di lingkungan Pondok Pesantren DDI Lampus 1 semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ucapan syukur marilah kita senantiasa aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan, sehingga kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan, bulan harapan seluruh umat Islam di seluruh dunia, yang semoga di bulan ini, di bulan suci Ramadan, amal ibadah kita semua, baik dari yang kecil sampai yang besar, semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat, dan kita harapkan apa yang menjadi harapan kita sebagai umat Islam, yang bukan lain adalah syafaatnya ketika tidak ada syafaat selain daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketiga kalinya adapun kita dikumpulkannya di sini adalah ingin mengadakan yang namanya kegiatan pondok kilat. Tapi kilatnya di sini bukan kilat seperti ketika musim hujan. Kilat musim hujan itu membahayakan. Sudah pernah lihat kilat ketika musim hujan? Sering ya, apalagi kalau di pantai. Biasanya di darat memang tidak hujan, tetapi di lautan yang kelihatannya mendung sekali, pekat warnanya, maka petirlah bersambaran. Nah, pondok Ramadan ini atau pondok kilat yang diharapkan bukan ketika disampaikan kemudian hilang tanpa bekas, dan juga pondok kilat bukan hal yang menakutkan. Yang akan disampaikan
Semoga menjadi bekal menambah wawasan keilmuan yang bisa membekali kita semuanya yang hadir, yang mengikuti khususnya, mulai dari awal sampai akhir, membawa kemanfaatan. Manfaatnya di mana? Kalau yang disampaikan tentang sejarah berarti paham tentang sejarah keislaman. Kalau nanti materi yang disampaikan tentang bacaan Al-Quran, kalau nanti yang disampaikan tentang akhlak, karena akhlak ini sangat penting sekali. Akhlak itu apa? Akhlak itu apa? Perilaku. Nanti ada materi akidah, akhlak, dan lain sebagainya, fikih, dan lain sebagainya. Semuanya sudah bisa sholat? Sudah bisa sholat? Satu hari satu malam berapa rakaat? Rakaat bukan waktunya. Berapa rakaat? Halo, Islam atau bukan Islam? Berapa rakaat orang Islam wajib sholat satu malam? Berapa rakaat? 17. Nanti akan dapat materi dari pelajaran fikih dan lain sebagainya. Kemudian nanti ada materi selain fikih tentang materi, kalau kalian sekolahnya di lingkungan Pondok DDI berarti harus tahu sejarah singkat mungkin tentang DDI itu bagaimana. Semuanya kalau sudah masuk di DDI, santri semuanya kalau sudah masuk di DDI harus tahu sejarah singkatnya. Minimal Pondok DDI itu kepanjangannya apa? Apa? Darut Dakwah Wal. Yang Emi mana? Yang Emi, angkat tangan yang Emi. Mana Emi? Yang perempuan tinggi nggak apa-apa, biar saya kelihatan. Oke. Mungkin yang MI. Apa kepanjangan daripada PPDDI? PPDDI. Ayo. Coba, yang dari MI kelas berapa? Kelas 5. Berarti sudah berapa tahun di MI? 5? Nah, PPDDI itu apa? Apa? Coba yang MTS. Yang MTS atau semuanya sudah? Apa itu PPDDI? Kenapa tadi dia yang MI? Tepuk tangan untuk PPDDI. Oke, terima kasih. Bangga menjadi santri PPDDI? Bangga menjadi santri PPDDI? Kalau bangga menjadi santri DDI, harus berani memperjuangkan keutuhan PPDDI. Siap memperjuangkan keutuhan PPDDI? Siap? Siap? Kepalkan tangan dan angkat tangan. Siap? Sekali lagi. Siap untuk memperjuangkan keutuhan PPDDI? Siap. Kalau siap berarti harus salah satu atau salah dua atau salah tiga atau semuanya berkeinginan untuk menjadi bagian orang yang mensukseskan dan mensejahterakan PPDDI. Siap semuanya? Siap. Santrinya harus siap. Sekali lagi, santrinya harus siap. Apalagi yang dari MI di sini sampai mungkin nanti ketika aliyah harus melanjutkan di aliyah di sini, itu harus memiliki semangat yang tinggi. Coba, yang sekarang aliyah, angkat tangan. Yang aliyah angkat tangan. Mulai dari kelas 10, 11, 12 kalau memang ada kelas 12-nya.
Oh panitia. Yang kelas 10, kelas 11 angkat tangan. Oke, turunkan. Yang aliyah yang sudah sekitar 5 tahun di DDI. Oke, kurang lebih. Yang mulai MI di DDI sampai di aliyah. Salam. Ada kandidat kuat Ustaz untuk penerus DDI. Yang mulai dari MTS ke DDI, MTS DDI masuk ke aliyah. Ada lagi. Oke, semuanya perlu persiapan. Jadi kalau memiliki rasa semangat, santrinya harus bersemangat untuk memperjuangkan keutuhan PP DDI. Sekali lagi, PP DDI. Kemudian kegiatan pondok pesantren kilat hanya insya Allah akan berlanjut sampai mungkin tahun depan. Semoga dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun depan. Amin. Kegiatan ini akan selalu ada. Siswa dan siswi akan insya Allah dilibatkan dalam kepanitiaan. Jadi kepengurusan akan selalu ada. Meskipun kegiatannya 1 tahun 1 kali, atau kegiatannya hanya ada ketika bulan suci Ramadan. Pondok kilat atau pondok pesantren kilat, materinya materi tentang keislaman. Kalau memang setiap hari sudah full dengan materi keislaman, mungkin pelajaran akidah akhlak, kemudian pelajaran fikih, pelajaran bahasa Arab, pelajaran Quran hadis dan SKI, kita akan mengulang sedikit di sini tapi dengan gaya yang sedikit berbeda. Akan dengan menggunakan gaya yang sedikit berbeda. Entah nanti pembinanya bagaimana cara untuk menyampaikannya. Yang pasti akan berbeda ketika kita pembelajaran seperti biasanya di kelas, karena waktunya sangat singkat sekali. Nah, diharapkan semuanya santri putra dan santri putri di lingkungan MTS DDI bisa mengikuti sampai akhir kegiatan. Jadi kalau 3 hari sampai hari apa terakhir? Hari Jumat. Kegiatannya akan berturut-turut selama 3 hari. Itu namanya pesantren kilat. Tapi berbeda dengan pondok Ramadan. Kalau pondok Ramadan berarti selama bulan Ramadan itu harus di pondok. Ini pesantren kilat. Jadi sedikit merasakan materi tentang kepesantrenan itu sebenarnya seperti apa. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, gak usah panjang dan lebar. Kalau orang selalu ngomong panjang dan lebar pasti banyak salahnya. Terutama saya yang ngomongnya masih belepotan, yang mungkin masih belum pantas. Makanya izinkan saya untuk tidak mendongakkan pandangan saya. Sebenarnya saya kelihatannya memandang kalian, tapi saya nggak memandang. Yang saya pandang adalah atas kalian. Saya takut untuk memandang kalian, karena ya, takut aja. Saya takut aja. Insya Allah kegiatan yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harapkan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit banyaknya yang kita peroleh ketika di pesantren kilat kegiatan hari ini sampai nanti hari Jumat, semoga semuanya membawa keberkahan. Intinya semuanya harus membawa alat tulis, karena ilmu itu kalau nggak ditulis akan hilang, terbawa oleh usia. Sekali lagi, ilmu itu kalau tidak tertulis maka akan hilang bersamaan dengan usia. Berbeda
Kalau ingatan dan hafalannya kuat, maka akan mengingat sampai kapanpun. Contoh, mungkin sekarang ada orang yang sudah sepuh sekali, umurnya mungkin 60, kok masih bisa melihat Al-Quran yang biasanya dipakai, itu karena sering dibaca. Berbeda kalau kita mungkin jarang membaca atau melihat Al-Quran, melihat Al-Quran yang sebesar apapun, membacanya masih terbata-bata. Meskipun Al-Qurannya mungkin sebesar ini loh, banner. Biasanya kan ada sholat itu pakai Al-Quran besar. Kalau memang jarang membaca Al-Quran, meskipun Al-Qurannya besar, membacanya terbata-bata. Tetapi kalau Al-Quran kecil, kalau kita istiqomah membaca sampai umur berapapun, mata kita akan tetap awas melihat Al-Quran tersebut. Semoga kita semua mendapatkan berkah di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Syukran, kafaitu minni, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Ustaz Muhammad Sirajuddin. Memasuki acara yang kelima, yaitu doa yang akan dibawakan oleh Ustaz Usman SPD. Kepada beliau, waktu dan tempat kami. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita menutup acara kegiatan kita pada pagi menjelang siang hari ini, semoga kiranya kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemanfaatan dalam kegiatan pesantren kilat yang kita selenggarakan pada pagi menjelang siang hari ini, dan mudah-mudahan momentum Ramadan ini juga senantiasa memberikan kepada kita kekuatan untuk melaksanakan aktivitas kita pada pagi siang hari. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran alhamdulillah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa rizqan wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min nur wa rahmatil islam. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وعلما نافعا ورزقا واسعا برحمتك آتنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا رزقا في الجنة وقنا صلى الله وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Demikian doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya yaitu foto bersama. Foto bersama ketua yayasan, pimpinan pondok, sekretaris pondok, pimpinan materi, kepala sekolah, serta jajaran guru-guru MI, MTS, dan MI.